带您认识一位华裔穆斯林尤淑夫·韩家。身为成功的企业家，不仅为国家经济发展做出卓越贡献，在慈善的道路上也阔步前行，透过各种善举发挥助人的爱心，而成为社会焦点。据历史，印尼华裔自殖民时代、独立运动至革命时代，在促进我国发展扮演着重要角色。这证明了印尼华裔也是印尼人民的一部分，因为他们一直以来总积极为国家付出与贡献。就如这位成功的企业家尤淑夫·韩家，因年轻时经历了不少人生的困难，让他在24岁那一年决定信奉伊斯兰教。Ya, saya memeluk Islam bukan ujuk-ujuk. Umur 17 saya di Hitan. Tapi saya masuk Islamnya umur 24. Nah, di dalam perjalanan 7 tahun setelah di Hitan, itu di Hitan karena teman-teman saya Muslim ngajakin hitanan waktu itu di Samarinda. Nah, saya ikut hitanan. Tapi saya belum berani masuk Islam waktu itu. Sambil belajar, sambil melihat, dan ternyata toleransi di Islam itu luar biasa. Ya, waktu keinginan makin besar itu saya akhirnya melihat ada seseorang masuk Islam di Masjid Al-Azhar dengan Buya Hamka. Akhirnya saya cari ke sana dan singkat kata saya ketemu dengan sekretaris Masjid Agung Al-Azhar, Ustadz Zaini, kemudian saya dibawa ke rumah almarhum Buya Hamka. Dan hari itu saya sebenarnya mau belajar dulu, tetapi Buya bilang, jangan, nanti kalau kamu pulang, kamu meninggal sebelum Islam, dosanya nanti Buya yang tanggung. Akhirnya saya diminta membacakan 2 kalimat syahadat dan langsung sah sebagai Muslim。因为他深受我国著名学者布雅韩家的影响，让他更加坚定皈依伊斯兰教。即使当年的选择让他一度被华裔的朋友避而远之。Ya, beliau mengajarkan saya bukan masalah belajar bahasa Quran, tetapi beliau mengajarkan saya bagaimana cara Rasulullah hidupnya, ya kan. Kemudian saya diberikan tugas oleh beliau untuk mengharumkan nama Islam, menyebarkan syiar Islam kepada saudara-saudara saya, yaitu teman-teman Tionghoa, karena menurut Buya Hamka dulu teman-teman Tionghoa di sananya, di Tiongkoknya itu sebenarnya beragama Islam. Akhirnya setelah sekarang begitu dapat penjelasan bahwa dia bilang juga ada hadis yang mengatakan tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi Rasulullah pun mengakui negeri Cina itu tempat menimba ilmu. Jadi antara Islam dengan Cina sebenarnya nggak ada masalah. Antara Cina juga dengan Islam nggak ada masalah. Karena Rasulullah pun ada di hadisnya. Jadi makanya kalau ada orang membentur-benturkan Islam dengan Cina, saya pikir salah kaprah itu.即使事业有成，但这名华裔穆斯林商人非常慷慨，积极帮助有需要的人，甚至为了传播伊斯兰教，他在自己的收费高速公路建造巴巴阿伦清真寺。Ya, selama ini kita lihat masjidnya semua banyakan ala Timur Tengah. Nah, saya kebenaran ada tempat-tempat tol yang saya punya, jalan tol yang saya kelola. Saya kepengen membentuk suatu masjid yang berbeda, sehingga menjadikan bukan hanya tempat ibadah, tetapi menjadikan tempat wisata religi.
Ya, saya rasa banyak memang yang mau berbuat seperti itu. Ya, pokoknya satu contoh lah Pak Yusuf Hamka ya. Tapi yang lain juga ada yang berbuat seperti Yayasan Cheng Ho ya kan di Surabaya. Itu sampai banyak, saya rasa lebih banyak masjid-masjid yang dibangun oleh Yayasan Cheng Ho, oleh Pak Bambang ya kan di Surabaya gitu. Jakarta memang agak kurang, makanya Pak Yusuf Hamka bergerak di Jakarta gitu. Memang ada beberapa tempat lagi, kalau beliau kan di jalan tol, ya kan banyak bangun-bangun di pinggir jalan tol, masjid-masjidnya, kegiatannya juga banyak. Saya lihat juga di dekat Masjid Lawasa juga ada jual nasi juga di situ tuh. Harus, karena saya mengharumkan nama Islam dan mau mengajak teman-teman Tionghoa untuk kembali ke agama leluhur mereka, yaitu Islam. Jadi mereka harus tidak merasa asing, sehingga ada unsur oriental. Mereka mau tahu apa sih, dengan mau tahu kan mereka masuk. Kalau nggak tahu, nggak kenal, nggak sayang kan. Jadi kalau udah kenal mungkin bisa sayang. Banyak kan terakhirnya mereka dapat hidayah. Pak Yusuf Hamka banyak berbuat dan harus dicontoh sama yang lain, tapi kebersamaannya inilah yang paling penting supaya kita saling dukung. Jangan misalnya Pak Yusuf Hamka bikin masjid, mau bikin masjid di jalan tol, bikin masjid dong dekat rumah saya gitu ya, kan dia ada misi masing-masing gitu. Saya rasa semua sudah diperhitungkan, saya rasa. Jadi itu yang perlu dicontoh. Jangan kita banyak mencari salah orang. Contohlah keberhasilan dia, perbuatan dia, amal dia, kita harus contoh. Kalau bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak untuk kehadiran dari adik-adik RW 01 Cilandak Timur ya Bu. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu pendamping yang hari ini bisa mendampingi anak-anak. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran adik-adik semua. Dan sebelum kita mulai ke acara makan siang bersama, saya mau absen dulu ya. Nanti yang namanya saya panggil. 这是快乐星期五活动，每周五他都会安排接送88阿伦清真寺周围地区的孩童，为不幸的孤儿孩子分发热食。 Saya mulai konsepnya di Desari, itu ada 10 RW, per RW per minggu. Kita panggil anak yatimnya di situ. Bukan Jumat berkah, Jumat bahagia kalau saya. Jumat bahagia bersama Baba Alun, JB3A. Kenapa bahagia? Anak-anak yatim itu kita ajak bersuka cita, makan bersama setelah sholat Jumat. Setelah itu kita bahagiakan lagi dengan kita kasih uang jajan. Mereka mau jajan langsung di warung pojok halal boleh, mau bawa pulang juga boleh. Jadi bukan hanya makan aja, interaksi kepada kami, ya, tetapi juga mereka bisa jajan es krim, bisa apa. Kita santuni mereka juga. Jadi per RW, nantinya di bulan Ramadan atau Lebaran mungkin kita kumpulkan seluruh RW sama-sama dan kita sholat Id di sana. Terus kita selain kasih makan mereka, kita kasih angpau Lebaran. THR ibaratnya. Ya. 1, 2, 3.《由叔父韩家的人生经历启发了不少人，他热爱付出的精神也是传播伊斯兰教的方式之一。 甚至为我国增添多元性和多样性的景象。 Nah, kita harus melihat semua orang yang berbuat. Kita lihat dari sudut positif aja.
ya kan? Kalau kita tidak bisa berbuat, kita doakan aja mudah-mudahan amal ibadahnya lebih panjang lagi Pak Yusuf Hamka, lebih banyak berbuat, ya kan? Jadi kita harus melihat dari sudut positif saja. Ya, harapan saya teman-teman pengusaha jangan biarkan pemerintah berjalan sendiri. Kita harus bergandengan tangan dan pemerintah menyelesaikan masalah bangsa ini. Apa yang kita bisa kontribusi, kita kontribusi. Pokoknya dari skala yang lebih kecil. Kita amankan warga sekitar kita dari kelaparan, ya kan? Tingkatkan kesejahteraan mereka, ya kan? Jadi itu jauh lebih baik. Kita harus maju bergandengan tangan dengan negeri dan kita harus melakukan moto NKRI harga mati, persatuan harga pasti, pengabdian terhadap negeri sampai mati. Indonesia, my lovely country.